diangkat menjadi hakim, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau pedagang tidak, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datang berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orang dan unta-unta tidak terhitung banyaknya. Sekalinya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat kalah oleh perbuatan lalu berserulah lagi berseru kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntut kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku bebaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Maka aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kau diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abisai itu, sedang Gideon anaknya mengemudi gandum dalam tempat pembiasan anggur, maka tersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan mengangkat diri kepadanya dan berfirman kepadanya, dengan demikian Tuhan memberkati engkau, ya jawab Gideon kepadanya, Tuhan, jika Tuhan memberkati kami, maka pasti kami dimanakah segala perbuatan ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Bukankah Tuhan membawa kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membawa kami dan menyerahkan kami ke tangan jahat orang Midian. Lalu berkatalah Tuhan kepadanya dengan firman, pergilah, dan selamatkanlah orang Israel dari dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahan-persembahan dan meletakkan di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sepat tepung, ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbanting, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letaklah di atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatannya demikian, dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di ujungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hidanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhan Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dan berfirman Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan namanya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Mesir. Pada malam itu juga Tuhan berfirman
Quraisy dan orang-orang ini pun dikerahkannya untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asyar, Zebulon dan Naftali. Orang-orang ini pun maju untuk menghubungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku akan membentangkan gunting bulu domba di tempat penggirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka ketahuilah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan." Dengan demikian terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya gunting bulu itu dan diperasnya embun dari gunting bulu itu secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya kamu bangkit terhadap aku, tetapi aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkan aku satu kali lagi ini saja mengambil percobaan dengan gunting bulu itu. Sekiranya yang kering hanya gunting bulu itu, dan di atas seluruh tanah ada embun." Demikianlah diperbuatlah Allah pada waktu itu, sebab hanya gunting bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Gideon mengusir musuh. Pada pagi hari, itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkata dengan mata air harum, perkemahan orang Midian yang ada di sebelah utaranya dekat bukit Nur di Memba. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kehendaki untuk menyerahkan orang-orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan mereka Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukan kepada rakyat itu, demikian siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan membiarkan mereka minum di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang pergi bersama-sama denganku. Dialah yang pergi bersama-sama denganku, tetapi siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama denganku. Disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya, tetapi 300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu firman Tuhan kepadanya, "Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat pemberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu." Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada pengacaan terdepan Iskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya,
dan untung mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi, tampak sebiji telur jelai tergulung masuk ke dalam perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilarangnya kemah ini sehingga roboh dan dibongkar. Demikian kemah ini habis tertutup. Temannya menjawab, ini tidak lain daripada Gideon penulis. Orang Israel itu mau menyerang orang Midian dan segera perkemahan orang Tuhan. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sejuta ia mendengar. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginya 300 orang itu ke dalam 3 pasukan, dan tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan kain kosong dengan suluh di dalam kain itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah melakukan seperti yang kulakukan. Maka dan semua orang Israel dengar aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala. Sekarang seluruh perkemahan itu dengar seru, demilah Tuhan, dan dengarlah Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu. Pada waktu itu permulaan giliran jaga tengah. Ketika penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil mengerjakan yang ditanamkan. Demikianlah pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan mengerjakan di tangan kiri dan sangkakala di tangan kanannya untuk meniup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu, 3 orang itu berdiri masing-masing di tangannya sebelum perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka perkemahan itu Tuhan membuat pedang dan seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Meholah, dekat Tabat. Kemudian diserahkannya orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyar dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sampai ke sungai Yordan. Maka semua orang Efraim digerakkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-hara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan seru. Jawab Oreb kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan denganmu? Bukankah kau diberikan susulan oleh suku Efraim
dikalahkan raja-raja dibunuh. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberang ia dan 300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang Sukot, "Tolong, berikanlah barang berhati untuk raja yang mengikuti aku ini, sebab mereka takut bahwa dan aku mencuri raja Seba dan Salmuna, raja-raja Midian." Jawab para pemuka di Sukot itu, "Sudahkah Seba dan Salmuna itu ada di tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu?" Kata Gideon, "Kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan mengadu tubuhku dari diri padang gurun dan lemak." Maka berjalanlah ia dari sana ke Peniel, dan berkatalah demikian juga kepada orang-orang Amal, tetapi orang-orang itu menjawab seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Amal, "Apabila engkau dan Seba, maka aku akan sementara di Seba ada Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara kira-kira 15.000 orang. Itu semua orang yang bersetingkat dari seluruh tentara orang-orang Salmuna. Banyak yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang tidak mungkin di sebelah timur Nobah dan Yokbehah, lalu memukul kala tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman, Zeba dan Salmuna melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Zeba dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikannya. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnya seorang pemuda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua Sukot untuk Gideon, 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, "Inilah Mesbah dan Salmuna, yang karena hanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Zeba dan Salmuna itu ada di tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu?" Lalu ia mengumpulkan para tua-tua itu, ia dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel, merobohkan dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Zeba dan Salmuna, "Di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh?" Berkatalah itu, "Tujuh mereka. Mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja." Dan berkata Gideon, "Saudara-saudara itu adalah anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup,
dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu Yerubal bin Yoas pergi dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Juga budiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas, ayahnya, di Ofar kota orang Abiezer. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasih kepada keturunan Yerubal Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Abimelek menjadi raja di Sikem. Adapun Abimelek bin Yerubal pergi ke Sikem kepada saudara-saudaranya ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga orang Sikem, manakah yang baik bagimu 70 orang pemerintah kamu, yaitu semua anak Yerubal atau satu orang, dan ingin juga bahwa aku darah dagingmu. Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal-halinya kepada seluruh warga orang Sikem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal-berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Lalu pergi ke rumah ayahnya di Ofar, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubal 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon terpenting di tubuh perumahan yang ada di Sikem. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarlah aku warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi, apa yang akan menjadi raja atas mereka? Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, rasakah aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon? Lalu kata pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, rasakah aku meninggalkan lulusanku dan buah-buahanku yang baik, dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, rasakah aku meninggalkan ayam buah anggur yang menyenangkan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon itu kepada semak duri, marilah jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi yang tidak, biarlah ia keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Maka sekarang jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalas kepadanya seimbang dengan jasanya, bukankah ayahnya telah berperang membela kamu dan menyambung nyawanya, yang telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya, 70 orang banyaknya, di atas satu batu, serta membuat Abimelek, anak seorang bunaknya perempuan, menjadi raja atas warga kota Sikem.
karena ia saudaramu. Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubal dan keturunannya, maka silakan kamu bersuka cita atas Abimelek dan silakan ia bersuka cita atas kamu. Tetapi jika tidak, demikianlah, maka biarlah api keluar daripada Abimelek memakan habis warga kota Sikem dan juga kota Bet-Milo, dan biarlah api keluar dari warga kota Sikem dan juga dari Bet-Milo dan memakan habis Abimelek. Kemudian larilah Yotam dan melarikan diri ke Beer dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek saudaranya itu. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek, supaya kekerasan terhadap 70 anak Yerubal dibalas dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang tidak membunuh mereka, dan kepada warga negara Sikem yang dia membunuh saudara-saudaranya itu, sebab warga kota Sikem itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dibiarkan kepada Abimelek. Sementara Gal bin Ebed beserta saudara-saudaranya telah datang dan pindah ke kota Sikem. Kota Sikem percaya kepadanya, jadi pergilah mereka ke ladang. Mereka mengumpulkan hasil kebun anggur mereka dan menggiring memerasnya, lalu mengadakan perayaan. Mereka masuk ke kuil Allah mereka dan makan minum sambil mengutuki Abimelek. Mereka berkata, Gal bin Ebed, siapakah itu Abimelek dan siapakah kita orang Sikem? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah anak Yerubal bin Zebul wakilnya menjadi hamba orang-orang Hemor? Ayah Sikem, jadi mengapakah kita harus menjadi hambanya? Sekiranya orang-orang kota ini ada di dalam tanganku, maka tentulah aku akan Abimelek. Lalu berkatalah ia ke arah Abimelek, perkuatlah tentaramu dan majulah. Ketika Zebul, penguasa kota itu, mendengar perkataan Gal bin Ebed, bangkitlah amarahnya. Ia mengirim utusan kepada Abimelek di Aruna dan pesan, Gal bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sikem dan ketahuilah mereka menghasut kota itu membunuh engkau. Oleh sebab itu, berangkatlah pada waktu malam, engkau dan rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Adakan penghadangan di padang. Esok pagi-pagi pada waktu matahari terbit, haruslah engkau menyerbu kota itu. Dan jika ia dan orang-orangnya keluar melawan engkau, maka engkau dapat berbuat kepadanya sesuai dengan keadaan yang kau dapati. Sebab itu berangkatlah Abimelek pada waktu malam beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka mengadakan penghadaman dalam 4 pasukan untuk melawan Sikem. Ketika Gal bin Ebed keluar dan berdiri di depan pintu gerbang kota itu, Abimelek kebetulan bangun dari tempat penghadangannya beserta rakyatnya yang bersama-sama dengan dia. Ketika Gal melihat rakyat itu, berkatalah ia kepada Zebul, lihat, ada orang banyak turun darinya. Itu bayang-bayang gunung, dan kau sangka semua manusia. Kata Gal sekali lagi, lihat, ada orang banyak turun dari gunung pusat tanah, dan satu kelompok